Redam kukunya. Insya Allah, mudah-mudahan 10 amalan ini bisa dijaga, maka terjagalah sihir nggak akan pernah bisa masuk ke dalam rumah itu. Mudah-mudahan bisa jaga ya, 10 tadi syaratnya ya. I'll be back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana keluarga pasien, begitupun dengan besan pun ikut hadir untuk memberi persaksian kepada penanganan pengobatan kepada adik kita. Siapa namanya? Roro Sari. Bukan Roro Jonggrang ya. Insya Allah. Dengan suaminya siapa namanya? Freddy Kasnoto. Sebelumnya? Freddy Kasnoto. Oke. Bukan Freddy Sambo ya Pak. Bukan Freddy Sambo. Iya. Terus bapak yang sana namanya siapa tadi? Bapaknya Krisnanto, bukan Krisna Mukti ya. Ibu yang di belakang? Ibu Niatun. Bukan Ibu Tatun ya. Terus ini satu lagi mertuanya ya, biasanya. Ibu Ngatiem. Ibu Ngatiem dinasti Ngatiem. Bapak siapa Pak? Bapak Wagiman. Bapak Wagiman rawane awak ngomongnya alias apa? Kumise wis wedi awak iki lho. Tapi senyumnya bismillah, Masya Allah, tabarakallah, ahli ibadah. Amin ya Allah, tabarakallah. Inilah keluarga yang harmonis, tetapi keharmonisannya sepertinya ada yang tidak suka dengan keharmonisan ini. Dengan samaronya juga, mereka masih pengantin baru. Pengantin berapa lama sudah? Bulan 12 Pak ya. Bulan 12. Ini udah bulan 3, berarti 3 bulan ya. Udah 3 bulan. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Itulah kehidupan. Ada yang pro dan kontra ya. Tapi ya mudah-mudahan ini jadi edukasi sehingga siapa saja bisa jadi sasaran untuk penyakit ini. Penyakitnya apa itu? Nanti kita cari tahu dan kita coba untuk kulik penyakitnya lebih dalam lagi. Dan semoga pemirsa semua yang menonton channel YouTube di Ta'amatul Batigin ini bisa mengambil hikmah dari semuanya dan jadi pelajaran buat kita semua, iktibar, dan banyak kali edukasi dalamnya. Karena kisah kasus yang adik ini derita, si Roro ini bukan kali pertama, seringkali terjadi pada pengantin-pengantin muda. Insya Allah, selamat menyaksikan. Perkenalkan dirinya, Mbak. Nama Ya. nama saya Rosari. Ulangi. Ulangi namanya. Alamat tempat tinggal, Iya. umur juga Pak. Namanya perkenalan. Ya sampaikan namanya, ya kan. Boleh sampai bintinya kan, bapak ada nggak apa-apa. Nama suaminya siapa, perkenalkan keluarganya lagi nggak apa-apa. Silakan. Nama saya Rosari, umur 23 tahun, bertempat tinggal di Riau, Rantau Kasai, dengan bersuami. Nama suami saya Freddy Kasnoto. Freddy Kasnoto. Terus orang tua siapa? Orang tua saya bernama
bapak saya bernama Wagiman, ibu saya bernama Ngatiem. Dan mertua laki-laki saya bernama Risnanto. Dan Risnanto. Risnanto. Dan ibu mertua saya bernama Niatun. Keluhan penyakitnya apa? Keluhan penyakit sering kram perut. Terus? Kalau menstruasi itu sakit. Setelah itu setiap sebulan sekali itu selalu kayak seperti demam, menggigil, itu pinggang sakit. Gitu. Setelah berkeluarga? Sebelum berkeluarga. Sebelum berkeluarga? Mungkin udah 1 tahun lebih gitu dilami. Waktu semasa kuliah. Masuk kuliah. Kuliah di mana? Di Kisaran Pak, Universitas Asa. Oke, baik. Jadi menikah udah berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Sakitnya nggak kunjung hilang? Iya. Nggak kunjung sembuh? Iya. Begitu terus mengulang-ulang? Iya. Ada jeda waktu, interval waktu penyakitnya nggak? Ada kayak itu 1 bulan sekali Pak. 1 bulan sekali Iya. aja? Jadi kayak punya anak bulan penyakitnya. Setiap bulannya harus Sakit. Kalau Selama 3 belum bulan ini. Sebelum 3 bulan pun sudah sakit-sakitan? Udah. Iya. Suami tahu ini sakitnya? Tahu. Tahu. Sebelum nikah udah tahu juga sakitnya? Udah cuma sering cerita yang itu aja, masalah rasa ya. sakit itu aja. Oke. Ini baru namanya cinta. Sakit pun diterima. Jangan macam yang ono. Ada itu yang seperti itu memang. Awalnya cinta, akhirnya dusta. Karena apa? Udah sakit ditinggalkan gitu aja. Ada itu yang kayak gitu, ya kan? Ada itu. Nah kalau ini berbeda, nggak seperti yang ono. Yang modelnya ketika belum jadi sakitnya ketahuan, tetap lanjutkan. Aku memang inilah pendamping hidupku. Inilah tulang rusukku yang hilang. Setelah menikah tetap dijalankan hubungan itu dengan baik, karena hubungan terpanjang amal ibadah adalah hubungan pernikahan. Nah betul-betul suaminya luar biasa ya. Alhamdulillah. Ini baru namanya cinta, nggak dusta. Cinta itu butuh pengorbanan. Nah ini bagian daripada pengorbanan biar supaya istrinya sehat. Semalam kita pernah cek penyakitnya ini ada masalah dengan kantong rahimnya. Ada infeksi juga di bagian saluran tempat kemihnya, pembuangannya. Juga ada masalah dengan pencernaan. Tapi dihimpun semua penyakit, bukan itu aja. Ternyata penyakitnya bukan hanya sekedar penyakit bawaan badan, tapi ada penyakit bawaan setan. Maka dengan itu saya tertarik untuk membuat dokumentasi. Kita akan masukkan ke jadikan edukasi buat orang banyak, karena ini penyakit kasusnya bukan adik ini yang pernah merasakan, yang lain juga pernah, cuman nggak pernah sampai terputus penyakit itu sehingga terus berlanjut ke ibu-ibu muda, ke pengantin-pengantin baru, karena target-targetnya memang pengantin baru, apalagi yang masih baru 3 bulan ini, masih anyar banget, inainya aja belum hilang. Iya langsung. Pak mau nanya, itu ada nggak pengaruh misalkan dari mimpi, sering mimpi? Mimpi apa? Mimpi kayak sering dimandiin di keranda, mimpi ini bagian areanya dikerauin gitu, pakai orang tua. Gitu dikubur, hidup mimpi di kapani gitu. Udah sering mimpi seperti itu? Iya sering. Selalu setiap malam mimpi itu? Enggak setiap malam sih, cuma setiap mimpi itu hafal banget mimpi. Sampai hafal mimpinya. Salah satu mimpinya coba ceritakan singkat aja, poinnya aja nanti kita ambil. Nah, yang terakhir kali mimpi ini Pak mungkin bukan orangnya, mukanya pucat, perempuan. Oke, itulah ya. Itu mungkin waktu pergi ke Aceh waktu bulan 1 Januari. Ini orang Aceh? Enggak, kemarin tuh jalan-jalan. Honeymoon. Waduh, honeymoon kayaknya. Hafal tenan, pengalaman kayaknya. Gue ini lepas. Alhamdulillah. Mau ditahan-tahan, dimpat-dimpat balang gue ini lepas. Insyaallah mudah-mudahan. Nah, begini. Kasusnya ini kan pasti pada penasaran pemirsa. Ini sebenarnya penyakitnya
bukan hanya sekedar bawaan badan, tapi penyakit bawaan setan. Dan salah satu penyakit bawaan setan ini ada jin bertuan yang diikat untuk mengikat bugul tali pemujaan namanya. Jadi ada yang dipuja lah janin daripada yang ada dalam kantong rahimnya nanti kelak, yang bakal ada. Makanya ada kadangkala kasusnya yang udah 7 bulan dia hamil hilang, yang udah 9 bulan dia hamil hilang. Nah, hilangnya itu dikarenakan dipuja. Hilangnya itu memang kersane Allah, tetapi ada pemicunya, ada yang nyeting. Anak itu ternyata diambil untuk kantong rahim yang membutuhkan dengan cara yang tidak benar, yaitu praktek-praktek perdukunan ini semakin membabi buta, sehingga bahkan target-targetnya bukan hanya sekedar janinnya yang diangkat, kadang sampai kantong rahimnya pun terangkat. Ada yang seperti itu, sampai dia nggak punya kantong rahim lagi. Akhirnya dia susah lah untuk punya keturunan. Nah, ini bukan sekedar omongan yang kosong nggak ada isinya. Kita akan buktikan hari ini dengan proses pemutusan bugul belenggu yang dipuja tadi dalam tubuhnya lewat pengobatan tanah makam. Ini ada tanah kuburan yang saya memang minta syaratnya sebagai media. Ini tanah kuburan dari mana, Pak? Iya, dari Indrapura. Tanah kuburan dari tanah makam yang ada di Indrapura. Ini tanah memang kita cari tanah yang dari kuburannya seorang anak yang dilahirkan secara wong Jawa ngomong trek-trekan, ataupun dilahirkan secara cacat, dilahirkan secara belum cukup umur, ataupun dalam masih baru 7 bulan ataupun 3 bulan. Kita cari yang 3 bulan, dilahirkan secara 3 bulan. Iya kan, Pak? Ini orang tuanya tahu ngambil ini. Aduh. Lo anaknya sendiri. Oh, anak sendiri. Oh, anak sendiri. Allahu Akbar. Yang punya orang nanti jadi ribut. Iya, nggak apa-apa. Dari orang pun kalau untuk jadikan obat nggak ribut nih. Nanti dugaan terbikin apa-apa. Oh iya, tapi insya Allah mudah-mudahan untuk menghindari fitnah kata bapak ini, ya. Makanya ini masih ada kembang, jarum, potongan daun pandan. Makin serem wah ini. Makin horor aja. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa jadi asbab menisbatkan Allah Ta'ala. Nanti ini Pak mau kita bedakkan di bagian, tapi belum kering basah pula ini ya Mas Ian ya. Kena hujan ya? Dia ngambilnya pas hujan-hujan. Oke, ya udah, baiklah. Bantalnya letakkan di sini. Ini disaksikan oleh keluarganya langsung. Kita langsung aja, nggak memperpanjang waktu, singkat aja. Kita akan lakukan prosesnya dengan cara dibalur, ditabur di bagian perut, yang kram, yang sakit, medianya pakai tanah makam keluarganya sendiri, saudaranya sendiri. Tutup pakai sarung. Ya awake kok lunglit ngene iki. Wah, ya iku lah penyakit dhek. Malu ngambek kulit. Sakit leren-leren. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nampakkan perutnya ya. Ya pelan-pelan tarik. Nah, sedikit aja, cukup sedikit aja. Oke. Terus ombo-ombo engko perdosis. Engko offside ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tangan suaminya? Bismillahirrahmanirrahim. Genggam. Oke. Tangan istri yang sebelah kanan. Berdek ini. Genggam. Terus coba insyaallah mudah-mudahan. Kenapa takut? Karena ini dipegang tanah makam nih.
Tapi kan makam saudara sendiri. Umur Abangnya. berapa lagi waktu dilahir kayak keguguran? Telu Mak. Telung bulan keguguran. Berarti tandanya ini sudah bagian daripada campur tangan Allah, mungkin bisa jadi. Pelepasannya dipertemukan di sini, ya kan? Untuk pelepasnya dengan rupanya ada anak yang dilahirkan di waktu belum cukup umur 3 bulan, udah keguguran ya Pak ya. Dan itu ternyata jadi media untuk pelepasan dan dia menyelamatkan saudaranya sendiri, bagian daripada jin korinnya. Ya, setiap orang meninggal itu jin korinnya terlepas dari tubuhnya. Gak ada yang namanya roh gentayangan. Yang ada jin korin yang gentayangan. Makanya, kenapa? Roh ini terkunci, ada satu dinding hijab, perlindungan, disegel, yang nggak bisa lepas dari barzah. Itu namanya tanah makam. Nah, insya Allah, jin korin yang ada dalam tanah makam Indrapura ya, Iya. bisa menjadi bagian daripada pelepas bugul yang ada di bagian pemujaan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Insya Allah mudah-mudahan dengan ini nanti bisa dapat rezeki yang kisilan maknawiyah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dapatlah anak soleh-soleha, dapatlah anak dai-dai'ah, dapatlah anak yang hafiz-hafizah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dapat memberikan kebanggaan kepada kedua orang tuanya, dan ini kisah menjadi sejarah buat keluarga ini. Ambil napas panjang dari hidung, keluarkan dari mulut. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sirri sari fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Zikir la ilaha illa anta subhanallah inni kuntu minaz zalimin. Zikir ya terus ya. La ilaha illallah subhanallah inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illallah subhanallah inni kuntu minaz zalimin. Semua pegang tangannya sikit-sikit, semua pegang tangannya sikit-sikit ya. Genggam tangannya sebelah kanan dan dapat ini masuk di sini biar nggak ada gangguan yang aneh. Nah, ini salah satu pengobatan, bukan perdana. Sebelumnya pernah saya lakukan pengobatan ini kepada pasien-pasien yang kasusnya sama, yaitu yang dipuja. Oke, baik. Pikirkan. Ada dikasih nama ini Bu? Udah. Siapa namanya? Legi. Legi. Wih, manis namanya Bu Legi. Insyaallah mudah-mudahan manis juga lepasnya kemarin. Nggak jadi pahit lagi macam yang udah ada di sini. Insyaallah mudah-mudahan. Nah, habis itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mas saja ya, mas saja ya. Mas ya. Sebagai pembatas, tangan ini. Balikkan, balik aja ya. Ikat sedikit, buka, biar jatuh. Tahan. Biar jatuh tanahnya. Baru pegang tangannya, kembali.
أعوذ بالله حضرته من شر ما يجري ويخرجه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اخرج يا الله اخرج يا الله عليك وصلى di sini bukan tempat di mana engkau masuk di sini Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'adil amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'adil amin. Duduk tangan ke posisi yang gitu. Kakinya kok tangan tetap posisi yang gitu ya. Pelan-pelan. Ya kuat ya. Oh, kecil banget. Pegang ibundanya, suaminya pegang ibundanya. Orang tua kandungnya dekat, satu di sini, satu di sini. Bapak zikirnya ada hati tenang, zikir menghantar, zikir menghantar, ya, zikir menghantar kepada Allah sama Allah. Ibu juga zikir yang sama, walaupun sama suaminya, suaminya buat yang tidak dikeluarkan, zikirnya hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir. Terus berzikir. Bismillah.
Ini ke tangan yang ada tanah masam tadi di perut. Ini. Di tangan yang ada. Ya, tidak mau berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwa al-qayyum al-shaytan al-mu'min fi as-samawati wal-ardi bismillah. Ambil nafas panjang dari hidung keluarkan dari mulut. أعوذ بعزة الله من قدرته من شر ما أجل وأخزره. أعوذ بعزة الله من قدرته من شر ما أجل وأخزره. أعوذ بعزة الله من قدرته من شر ما أجل وأخزره. أعوذ بعزة الله من قدرته من شر ما أجل وأخزره. Cinta sepuluh Bu. Terima kasih banyak ya. Ibu boleh ke sana. Bapak boleh ke sana. Tangannya masih tetap megang tanah tadi bukan? Suaminya dekat lagi balik. Ambil tanah yang dipegang dulu ya. Bawa selalu. Letakkan dalam tisu. Pak, geser ke sana Pak. Bantalnya taruh sini. Tiduran ya. Di sini kepalanya. Kakinya ke sana, luruskan Pak. Awalnya turun. Mana tanahnya tadi? Sedikit aja. Nampakkan perutnya, saya mau potong langsung. Dipotong untuk pelepasan. Allah. Allah. Bukan. Bu. Ada tisu. Mudah-mudahan dengan keluarnya ini keluarlah pulang. Bukan tali pemujaan yang ada dalam tubuhnya. Insyaallah amin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini apa? Udah nggak ada. Rasanya kayak megang tanah makam aja dia. Ini pun juga sama kan, tangannya gitu aja tadi kan di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa. Semangat ya. Ini ada darah keluar enggak? Enggak kan? Oh, cairan riak aja ya. Oke, ya udah. Selesai. Dengan selesainya pelepasan daripada muntahan ini, mudah-mudahan kembalilah kepada asal muasalnya, ke tempatnya kembali. Maka tanah itu, Pak, Bu, tugasnya kembali untuk keluarga ini, pulangkan tanahnya. Ya. Nah, waktunya 48 jam mulai dari hari ini. 48 jam mulai dari hari ini harus pulangkan itu tanah ke tempat Indrapura. Ya, setelah itu dari baru pengambilan semalam Pak.
Ngambilnya di mana? Jam 12 malam, jam Ya udah. 6. Ya udah, nggak apa-apa. Jam itu pun nggak apa-apa. Jam 6. Iya, jam Ya 6. udah nggak apa-apa. Yang penting lebih cepat lebih baik. Jangan tunda-tunda waktu pengembaliannya, ya. Karena biar terlepas, biar dia lepas daripada gesekan dimensi lorong waktu yang ada dalam tubuhnya yang udah dijadikan wadal. Wadal itu bukan wadah, wadah itu tempat. Wadal itu bagian daripada tumbal korban untuk selanjutnya di bagian oknum-oknum praktik perdukunan yang sekarang merajalela, dan inilah salah satu target utamanya. Maka semalam kan kita duplikatkan agar supaya tidak ketahuan yang di sana, maka kita pakai tanah yang makam usia anak umur 3 bulan. Jadi nanti bertambahnya dengan 3 bulan itu, jadi di sana tidak merasa kehilangan bugulnya, kirain masih ada tertanam dalam tubuhnya. Makanya insya Allah mudah-mudahan, tapi ini udah kasih tahu orang tua, bertandanya luar biasa ya. Mudah-mudahan ini bisa dijaga rahasia, jangan sampai tersebar kemana-mana di lingkungan keluarga orang adik ini, begitupun keluarga abang ini. Jangan tersebar ini apa namanya amalan ritual yang telah dijalankan di sini, agar supaya nanti enggak jadi sorotan buat praktek perdukunan tadi itu melakukan serangan lagi untuk yang kedua. Berarti tandanya, oh, udah ada yang coba menghalang-halangi usahaku, udah ada yang coba untuk membersihkan usahaku, maka nanti dia akan melakukan tindakan kembali untuk mengikat adik ini dengan cara, biasanya sih kalau sihir-sihir itu datang lewat ada bahan dari tubuh seseorang tersebut yang ingin disihir, yang bisa dimanfaatkan menjadi media untuk memasukkan sihir ke dalam tubuhnya, yaitu kuku, lewat kuku, potongan kuku, lewat potongan rambut, lewat air ludah, lewat baju yang berkeringat ataupun pakaian yang dijemur, ya kan? Nah, habis itu ada lagi yang paling dahsyat, sihir itu bisa masuk lewat softtek ya, lewat tempat buang darah kotor. Ini itu bahaya ini. Terus kalau sudah bugul itu meresap, itu melalui apa? Jalur daripada sihir itu bisa masuk ke rumah kita apabila rumah kita telah tercabut keberkahan dari rumahnya. Maka salah satu yang membuat tercabutnya keberkahan dari rumah kita, yang pertama, tidak adanya orang sholat di dalam rumah itu, maka tercabutlah keberkahan. Yang kedua, akan tercabut keberkahan apabila tidak ada yang mengaji di rumah itu. Yang ketiga adalah ada yang melakukan zina mata atau zina yang lain di rumah itu. Yang keempat adalah yang tukang memubazirkan makanan, yang sering memubazirkan makanan di rumah itu. Yang kelima, banyaknya botol di rumah yang tak bertutup, ya. Nah, ini bisa bagian daripada sarang masuknya jin bersarang dalam rumah itu. Nah, yang keenam adalah banyaknya cicak di dalam rumah, karena cicak ini bagian daripada transitnya sihir untuk masuk ke dalam rumah kita. Nah, ini jalannya. Berarti kalau ada cicak, bunuh. Tapi jangan pula habiskan waktu untuk bunuh cicak di rumah. Kalau udah tak nampak, udahlah, ya kan? Jangan sibuk kejar-kejar terus, ya kan? Kalau nampak, jangan ragu, jangan sungkan untuk bunuh cicaknya. Nah, habis itu yang ketujuh adalah jangan terbuka menjelang maghrib rumahnya, pintunya tutup, ya. Terus yang kedelapan, jangan tidak tertutup tempat sampah di malam hari. Jadi malam hari itu jangan biarkan ada sampah yang masih terbuka, tempat sampah di rumah, tutup dengan bismillah. Ini kalau rumah udah masuk sihir, maka harus seperti itu, harus dibuat penanganan pencegahannya, Pak. Nah, yang ke-9, jangan biarkan ada tulang di malam hari di rumah. Tulang buang di luar rumah. Terus yang ke-10 terakhir, jangan motong kuku di dalam rumah ataupun di kamar. Potong kuku harus di luar. Pendam kukunya. Insya Allah, mudah-mudahan 10 amalan ini bisa dijaga, maka terjagalah sihir nggak akan pernah bisa masuk ke dalam rumah itu. Mudah-mudahan bisa jaga ya, 10 tadi syaratnya ya. Jadi kalau kurang hafal, tonton aja nanti channel YouTube-nya. Oh, itu syaratnya nanti ada tertulis di sini semua syaratnya. Ada 10 syarat untuk pelepasan bugul tali sihir yang masuk ke dalam rumah kita. Kalau rumah kita tercabut keberkahannya lewat yang 10 tadi itu, maka akan dengan mudah sihir itu masuk ke dalam rumah kita.
Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat yang nonton, pemirsa juga, begitupun yang ada di sini, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan terlepasnya dengan muntahan tadi itu, maka terlepaslah pula penyakit yang bersarang dalam tubuhnya, maka ini awal daripada sehatnya, akhir daripada sakitnya. Insya Allah mudah-mudahan keluarga ini hari demi hari jadi samara, sakinah, mawaddah warahmah, dan segera dikaruniai anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Maka baik, selesai. Terima kasih sudah bersedia dan sudah mempercayai pengobatan ini untuk menjembatani penyakitnya. Nah, tanahnya dikumpul, ya. Ya. Mungkin dia butuh minum, haus mungkin atau apa, geser ke sana, mungkin masih sakit perutnya. Silakan.